Halo teman-teman, balik lagi di My Project. Nah, kali ini saya ingin mereview tentang tugas saya yang telah saya buat dan yang akan saya kumpulkan pada hari Senin besok Minggu, besoknya Senin yaitu tanggal 19. Kumpulnya di teman saya. Nah, jadi tugas ini deskripsinya, saya dapat tugas ini, saya dan teman-teman saya sekelas dapat tugas ini dari dosen kami yang bernama Pak Iis. Nah, beliau mengajar mata kuliah pemrograman web 2. Nah, deskripsi tugasnya yaitu merupakan tugas besar, terus membuat sebuah aplikasi atau web berbasis apapun menggunakan framework Laravel. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu framework Laravel, teman-teman bisa searching di Google, bisa cari tahu apa itu framework Laravel, tentang ya pokoknya tentang ya hal-hal mengenai Laravel. Nanti teman-teman menemukan pengalaman baru. Sebenarnya untuk framework Laravel, framework web builder itu ada banyak, tapi di sini saya ingin jelaskan tentang Laravel. Nah, jadi framework Laravel itu saya ingin menjelaskan hanya sedikit, diibaratkan, dianalogikan semacam wadah atau tempat untuk membuat web atau aplikasi. Jadi kita tinggal ngembangin aja dari wadah tersebut. Nah, jadi diibaratkan, dianalogikan kayak rumah. Teman-teman punya rumah tapi belum punya isinya. Nah, jadi teman-teman bisa nyediain sendiri apa itu isinya. Isi di dalamnya bisa ditambahin, bisa dikurangin, dan bisa dikembangin. Nah, jadi framework Laravel itu sudah ada strukturnya tersendiri. Jadi kita tidak bisa maksudnya tidak usah susah-susah membuat struktur untuk project web atau aplikasi kita. Nah, begitu penjelasan singkat saya. Nah, jadi tugas ini sudah diberikan kepada kami, saya dan teman-teman saya, selama 1 bulan kurang lebih. Nah, jadi untuk hari Senin besok maksudnya itu sudah batas akhir, udah harus dikumpulkan. Nah, sebenarnya web saya ini belum selesai. Kenapa? Ya, masih dalam tahap pengembangan. Ya, jujur saja saya nggak terlalu sering untuk mengoprek codingnya. Ya, mungkin seminggu 3 kali, bisa kurang lah. Karena kenapa? Ya, maklumin saja, karena saya bekerja, saya terlalu banyak tenaga yang diforsir. Jadi ya syukur-syukur saya bisa ikut ngumpul dan saya bisa nyelesain tugasnya. Ya, walaupun ya nanti soal penilaian nanti biar Pak Is yang menilai. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke hasil project saya. Nah, project saya ini saya beri nama LP 5.4, yaitu merupakan singkatan dari Laravel Project 54. 54 itu merupakan versi Laravel yang saya gunakan. Kenapa? Seperti yang mungkin kalian tahu, Laravel untuk sekarang itu versi terbarunya yaitu versi 5.4. Nah, kemarin saya sempat mau menggunakan Laravel versi 5.2. Lalu kenapa tidak jadi? Ya, pertama, Laravel 5.2 sudah terlalu kuno. Maksudnya sudah terlalu kuno. Jadi di Laravel 5.2 itu struktur filenya tidak sama dengan Laravel yang 5.3 ke atas.
Jadi nanti teman bisa bandingin struktur file Laravel 5.2 dengan Laravel 5.3 ke atas sampai 5.4. Nah, teman-teman bisa bedain struktur filenya. Yang membuat beda ya mungkin kita orang awam, kayak saya orang awam yang baru menggunakan framework Laravel. Saya sempat bingung. Kemarin saya coba pakai yang 5.2 kok kayak gini, terus 5.4 kok kayak gini, pokoknya beda-beda. Nah, tapi enaknya pakai Laravel versi 5.2, 5.3 itu tutorial di Google itu sangat banyak. Kenapa? Ya mungkin pada masa itu web builder ya, master web menggunakan Laravel 5.2. Dan sangat jarang sekali tutorial tentang Laravel 5.4. Saya nggak tahu kenapa, masih sangat minim sekali. Ya mungkin kalau sumpamanya Laravel ngeluarin updatean 5.5, ya mungkin 5.4 mungkin banyak banyak, semakin lama mungkin semakin banyak yang gunain mungkin maksudnya. Nah, jadi ya saya ingin menjelaskan beginilah homepage, tampilan awal web saya. Sebenarnya ini di luar ekspektasi saya. Jadi kenapa? Ya, sebenarnya ini masih dalam tahap develop, pengembang. Nah, jadi di sini niat saya mau saya tambahkan footer, dan di headernya masih mau saya edit, dan apa lagi ya, untuk homepage. Oh ya, satu lagi, responsive ini belum saya save atau tambahkan. Ini bisa lihat teman-teman, belum saya edit biar tampilannya bisa responsif. Dan satu lagi, ini ada part konten, yaitu my channel, my blog, about me, dan login. Nah, di empat ini, kalau kemarin sebelum projectnya diupload di hosting itu semuanya lancar, tapi ketika diupload di hosting tiba-tiba yang about me error, dan saya troubleshoot, ternyata di konten about me ini linknya itu nggak bisa ngelink. Jadi di konten about me saya buat file, yaitu berupa data diri saya. Nah, data diri saya itu saya taruh di folder publik. Nah, ketika saya upload di hosting maksudnya ketika saya upload di hosting kan publik dipisah dengan project. Nah, ketika dipisah ya dia nggak bisa nyari di mana letak publik. Nah, di situ saya belum benerin juga. Niat saya mungkin hari Minggu besok mau saya benerin, dan ini mau ya pokoknya mau saya benahin dulu yang masih kurang-kurang. Dan syukur-syukur untuk aplikasi saya sendiri alhamdulillah lancar, dan ya saya sangat bersyukur saya udah bisa sampai di sini. Ya mungkin kalau kayak gimana ya, mungkin kalau saya kemarin nggak sempat ngebuat, ya mungkin nggak bisa sampai sini. Nah, kita langsung saja langsung masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu mereview hasil project saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan domainnya dulu.
teman-teman bisa buka domain saya, yaitu saveme.web.id. Saya membeli domain ini di rumah web yaitu dengan harga 98.000 beserta hosting profesional 500 MB. Nah, jadi saya nggak mau ngebahas itu, saya cuma mau ngasih tahu aja linknya, nanti teman-teman bisa buka project saya yang belum selesai ini tapi sudah saya buat video reviewnya. Ya mungkin nanti setelah ini saya buat video review yang kedua tentang hasil pengembangan web project saya ini. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini sorry bentar, ini ada kendala teknis. Ini saya pakai mikrofonnya dari headset dan kabelnya itu udah rapuh, jadi sedikit patah. Jadi kalau tergeser dia mati sebelah, jadi harap maklum aja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 4 konten. Saya ingin menjelaskan di sini konten my channel. Nah, konten my channel ini udah saya save bentar tuh kan sebelah kan suaranya kan ya, bentar, oke, udah. maaf, sorry, maklumin aja. Kita langsung balik lagi. Nah, di my channel kalau kita klik itu langsung menuju ke channel saya. Ini sebenarnya channel lama saya, ya udah lama nggak terpakai sebenarnya. Ini saya punya udah pas sekolah SMK dulu. Saya buat untuk tugas juga sebenarnya, tapi udah tamat SMA saya nggak pernah lagi upload video tentang pelajaran. Dan ya, bisa dibilang saya sangat menyesal. Kenapa? Ya, ini sebenarnya bisa untuk investasi. Kita upload tentang pelajaran yang kita pelajari, kita upload ke YouTube. Itu merupakan investasi terutama buat kita sendiri ketika kita sedang lupa. Jadi kalau kita lupa kan kita bisa cari. Ya, untung kalau yang upload kita sendiri, jadi kita bisa tahu. Ya, seperti itu. Ya, tapi mungkin karena faktor waktu kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin ada juga yang nasibnya kayak saya bekerja, jadi nggak ada waktu untuk sering-sering upload video ke YouTube. Nah, dan di my blog ini blog saya lama juga. Ini barengan saya buatnya pas waktu sekolah di bangku SMK dulu. Ini baru-baru belajar juga saya buatnya. Beginilah tampilan blog saya. Ya, nama blognya mobil bekas 97.blogspot.id maksudnya, sorry. Ya, dua ini saling terkoneksi. Yang ini tentang tutorial, dan ya ini tentang tutorial juga tapi berupa video. Nah, kita langsung lanjut ke about me. Saya ingin menunjukkan hasil errornya yang belum saya perbaiki. Nah, gini. Sorry, the page you are looking for could not be found. Nah, ini dia tidak menemukan yang saya buat itu, yang file about me itu. Jadi saya punya file bernama about me juga.
formatnya HTML. Nah jadi about me itu berisi tentang saya, data-data pribadi saya. Nah itu ya kayak tadi yang saya bilang tadi, file itu saya taruh di folder public, saya taruh di situ. Cuman pas mau diupload ke hosting, folder publiknya kan dipisah. Jadi ketika saya run ternyata dia error. Nah itu belum sempat saya perbaiki. Nanti insya Allah nanti saya coba troubleshoot. Terus oke, kita masuk saja ke bagian konten login. Kita bisa klik open link. Ya, nah inilah tampilan login dari aplikasi saya. Di sini sengaja saya buat hanya form login. Jadi bukan jadi tidak ada file form register. Nah di sini teman-teman bisa login sebagai admin dengan cara masuk dengan email admin@gmail.com. Nah passwordnya admin, enter salin kayak admin. Nah bisa di enter, bisa di login. Kita login, boom. Nah beginilah aplikasi yang saya buat. Ya sorry, ada kendala teknis lagi. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang kalau ngedengar bunyi kerasak kayak gitu, maafkan aja. Saya mohon maaf, itu bunyi dari mikrofon headset saya karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi sebenarnya untuk dipakai, tapi apa boleh buat karena saya cuman ada satu. Jadi alhamdulillah saya masih bersyukur itu masih bisa digunakan. Nah kita lanjut. Ya beginilah tampilan aplikasi yang setelah saya buat. Nah saya membuat aplikasi ini dengan mengikuti tutor yang ada di Google. Namun saya telah membuat tutorial dengan versi My Project. Nanti teman-teman bisa ikutin tutorial di My Project. Oh ya, untuk aplikasinya itu berbasis CRUD admin. Jadi di sini teman-teman hanya bisa menjadi administrator atau user. Nah di sini ada 5 form, ada menu, user, rule, user action, dan logout. Nah kita ke form menu. Nah di sini ada 3 pilihan, yaitu create new CRUD controller, create new custom controller, create a new parent menu item. Nah di 3 pilihan ini berfungsi untuk membuat CRUD yang belum singkatan dari CRUD. CRUD merupakan singkatan yaitu create, read, update, delete. Jadi C nya itu create atau membuat, R nya itu read atau membaca, U nya itu update, jadi bisa diedit, dan D nya itu delete. Jadi CRUD itu merupakan singkatan. Nah jadi di antara 3 pilihan ini teman-teman bisa membuat CRUD yang nanti CRUD itu bisa dijalankan di template Anda, teman-teman sebagai admin atau sebagai user. Nanti saya contohkan.
kita masuk ke form kedua, yaitu user. Nah, di user teman-teman bisa menambahkan siapa saja yang bisa mengakses aplikasi Quick Admin ini. Contohnya di sini saya telah menambahkan dua orang, Adi Saputra dan Irwan. Nah, Adi Saputra ini sebagai administrator dan Irwan saya set kemarin sebagai user. Di sini ada tombol add new. Di sini teman-teman bisa menambahkan siapa saja user yang bisa masuk atau bisa mengakses aplikasi Quick Admin ini. Nah, nanti saya contohkan. Kita lanjut ke rule. Nah, rule merupakan aturan. Nah, jadi di sini ada dua aturan, yaitu administrator dan user. Nah, sama seperti form user tadi, di sini ada tombol add new. Jadi teman-teman bisa tambah sebuah aturan dengan nama apapun itu. Nah, nanti aturan itu terkoneksi dengan form menu pas di CRUD dibuat. Kita lanjut ke form keempat, yaitu user action. Nah, user action ini tentang semacam list tentang siapa saja yang masuk ke aplikasi Quick Admin dan apa saja yang mereka gunakan, apakah mereka membuat user baru atau mengedit. Di sini teman-teman bisa melihat. Di sini bisa teman-teman lihat actionnya update. Nah, ini create dan ini delete, dan ini form logout atau keluar. Nanti dia kembali ke yang form login. Nah, kita coba dulu, kita coba ini aja dulu, form user. Nah, di sini saya ingin menambahkan satu user lagi, bernama Denny, ya, Denny, emailnya denny@gmail.com. Passwordnya kita buat Denny saja. Nah, di sini ada rule tadi yang saya bicarakan tadi, rule. Di sini ada pilihan, semacam pilihan bisa dipilih. Nah, administrator atau user. Nah, nanti jika teman-teman di sini buat rule satu lagi atau lebih dari satu, sebagai kayak pelanggan, nanti di sini nambah juga, dia otomatis nambah. Jadi di sini ada satu lagi pilihan sebagai pelanggan. Nah, di sini kita contohkan sebagai user. Oke, kita create. Oke, udah berhasil. Denny sebagai user biasa. Kita coba logout. Oke, kita kembali login. Kita login sebagai Denny. Passwordnya Denny tadi, enter. Oke, ya beginilah tampilan homepage kita login sebagai user biasa. Dia tidak banyak form, dia cuma ada satu form, yaitu logout. Nah, jadi karena dia hanya punya satu form logout, nanti teman-teman bisa menambahkan form-form lain dengan cara masuk sebagai administrator dan menambahkannya di new CRUD di form menu tadi. Nah, beginilah tampilan homepage
kalau kita misal masuk sebagai user biasa. Oke. Tidak, masih polos, kita logout saja dan kita masuk lagi sebagai administrator. Admin, passwordnya jangan lupa admin. Nah, di sini kita coba menambahkan CRUD di template user biasa ya. Kita klik form menu, kita pilih create new CRUD controller. Nah, di sini kita disuruh isi beberapa data. CRUD parent yaitu nanti bisa dihubungkan dari beberapa CRUD nanti yang kita buat. Nanti saya contohkan. Nah, di sini CRUD name kita buat upload. Ntar putus. Ntar tes. Mohon maaf, saya perbaikin dulu. Tes. Mohon maaf ya. Oke, kita buat upload. Coba kita besar saja. Upload. Terus script title. Upload file. Nah, di sini ada row-nya ada 2 lagi. Teman-teman bisa pilih administrator atau user. Nah, saran saya teman-teman gunain centang atau pilih yang user saja. Karena kenapa? Karena ya sebagai administrator kita tidak perlu CRUD, karena kita hanya perlu ya form-form ini saja karena kita sebagai administrator. Kita sebagai administrator, jadi yang hanya perlu CRUD kayak gini user saja. Ini kita pilih yes karena dia nanti bisa dihapus. Kita pilih ini default, biarin. Nah, di sini add field. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ini beberapa CRUD adminnya tadi. Karena kita mau buat upload file, kita pilih file field. Terus ini teman-teman bisa setting maksimal limit per file itu berapa. Kita buat 5 aja, 5. Ininya namanya upload file. Terus kita samain saja upload file. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin 1 atau 2 file tergantung teman-teman, tapi di sini kita coba 1 dulu. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal pilih create CRUD. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik menu. Oke, dia udah selesai. Ini CRUD kita. Nah, CRUD upload file nanti dia otomatis muncul di template quit admin sebagai user. Nah, kita coba tambahkan 1 lagi. Create new,
tambah dengan kasih nama upload foto. Upload foto, kita pilih user like kembali, ini biarin default. Terus ini kita pilih foto fill. Di sini kita bisa setting size limitnya, kita isi 5 MB megabyte, kita pilih 5 megabyte. Di sini kita pilih file, foto, visual titelnya samain saja. Oke. Kita langsung create. Kita klik menu lagi. Oke. Jika sudah seperti ini, berarti sudah CRUD sudah berhasil terbuat. Kita coba logout dan masuk sebagai user biasa. Kita masuk sebagai Dendi tadi ya, Dendi, Gmail, passwordnya Denny. Oke, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 form. Yang tadinya kosong sekarang sudah ada 2 form. 2 form. Coba kita klik form upload file. Bentar, ini kesalahan. Apakah ini merupakan tidak terkoneksinya database yang saya buat? Kita coba form kedua sama. Oke. Ya, kemungkinan ini merupakan faktor kesalahan database yang ada di MySQL. Jadi saya ingin memberitahu, saya kemarin sempat kebingungan itu bagaimana cara mengkoneksikan database yang kita buat di PHP MyAdmin menggunakan XAMPP. Ntar saya coba buka. Nah, ini database saya. Nah, ini udah ada beberapa tabel. Nah, jadi saya kemarin sempat kebingungan bagaimana tabel-tabel ini saya mau masukin di hosting. Saya cari di Google, hampir tidak ketemu. Mungkin ketemu, tapi saya tidak terlalu mengerti yang dijelaskan. Untungnya saya mempunyai teman, jadi teman saya bisa memberikan tutorial kepada saya dan saya ikutin. Hampir 70% bisa, tapi 30% masih gagal. Terus saya coba minta pertolongan kepada rumah web. Saya coba minta pertolongan kepada rumah web untuk tolong koneksikan database saya ke hosting. Jadi pada saat itu saya chat online, secara via online, teknisi rumah webnya. Syukur alhamdulillah mereka bisa bantu, dan ya syukur bisa masuk sampai sini. Kemarin saya sempat kebingungan, belum bisa masuk sampai sini. Nah, ini sekarang kita ada problem lagi. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya, tutorial video review dari saya maksudnya. Nanti ketika ini udah bisa diperbaiki, di troubleshoot, nanti saya buat video review yang kedua.
video review yang pertama ya bisa dibilang sebenarnya review berantakan karena webnya masih dalam tahap pengembangan, jadi masih banyak bug-bug yang mesti harus diperbaiki. Oke, cukup sampai di sini karena bisa dilihat sekarang sudah jam 2.15 lewat 1 menit, udah malam. Saya buat videonya malam memang sengaja karena kenapa? Karena pagi saya kerja, sore saya kuliah sampai malam, dan kalau malam biasanya langsung tidur. Ya rutinitas saya begitu. Kalau hari Minggu ya weekend, saya nggak pernah mikirin tugas. Jujur saya nggak pernah mikirin tugas kalau weekend. Karena kenapa? Ya kita fungsi atau kegunaan weekend itu ya buat liburan, buat refreshing, buat ya nggak cuman satu hari. Kita nggak mesti harus memikirkan semua tugas yang kita punya cuma satu hari saja. 6 harinya kita ya rutinitas seperti biasa, kita kerja, kita kuliah, kita mencari ilmu, kita berumah tangga dan lain-lain ya. Tapi untuk weekend, kalau bagi saya itu hanya satu hari tapi sangat berarti. Jadi pas weekend ya saya sangat menikmati itu. Saya gunakan waktu weekend dengan ya cara saya. Teman-teman bisa gunain weekend bisa dengan cara teman-teman. Ya begitulah. Oke, dan sampai di sini dulu. Coba kita nggak bisa kembali ini ya. Kalau bisa kembali bisa. Oke, kelihatannya sampai di sini dulu review kita kali ini. Nanti jika sudah saya selesai troubleshoot yang tadi dengan setting ini, banyak yang harus ditambahin, responsif dan yang lain. Nanti saya buat review yang kedua tentang LP54, Laravel Project 54. Ya sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di My Project bareng saya Adi. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ada sanggahan, ada komentar, bisa komen. Dan jangan lupa like-nya. Jangan bisa komen aja tapi nggak bisa ngasih like. Terus bagi teman-teman yang ingin berlangganan bisa subscribe. Jangan lupa juga. Oke, terima kasih, selamat malam, see you.